Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alfat Raffianus, SPM 18310006. Saya mahasiswa kedokteran Universitas Malahayati. Dalam video ini saya akan membahas salah satu struktur anatomi pada tubuh manusia, yaitu otak, khususnya pada cerebrum atau otak besar. Baik, kita langsung saja ke textbooknya. Di sini saya memakai textbook Sobota edisi 23 jilid 3 halaman 230. Nah, seperti teman-teman sekalian lihat, di sini ada gambar otak atau encephalon. Nah, encephalon itu sendiri terbagi menjadi 3 area. Ada prosencephalon atau area depan. Nah, prosencephalon ini juga dibagi menjadi 2 lagi. Ada telencephalon pada bagian besar, terus ada diencephalon pada bagian tengah atau warna coklat. Terus ada area mesencephalon. Nah, area mesencephalon ini tidak terbagi, cuma ada satu, yaitu pada bagian warna hijau. Terus ada rhombencephalon. Rhombencephalon sendiri adalah pada bagian belakang atau area belakang atau area posterior, yang kemudian dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pons, ada cerebellum atau otak kecil, terus ada medulla oblongata yang pada bagian pink, yang kemudian turun ke bawah menjadi medulla spinalis. Cukup untuk pengenalan otaknya. Nah, untuk berikutnya kita masuk ke telencephalon. Nah, di sini kita lihat ada gambar otak. Pada gambar otak ini ada viscera longitudinalis cerebri. Nah, viscera longitudinalis cerebri ini berfungsi untuk membagi otak menjadi 2 bagian, ada otak kiri dan otak kanan. Nah, pada otak tidak hanya dibagi menjadi otak kiri dan otak kanan, tapi juga dibagi menjadi otak area depan, area tengah, dan area belakang, yang dibagi oleh sulcus. Nah, yang membagi sulcus yang membagi otak depan sama otak tengah itu adalah namanya sulcus centralis. Terus yang di atasnya ada sulcus presentalis atau sama sulcus postcentralis. Nah, kita bisa lihat dari kata pre sama post, setelah dan sesudah. Berarti setelah sulcus centralis ada sulcus presentalis, dan sebelum sulcus centralis ada sulcus postcentralis. Terus yang membagi otak tengah dan otak belakang ada yang namanya sulcus parieto occipitalis. Terus di sini juga bukan hanya sulcus, tapi juga ada gyrus. Nah, gyrus ini yang kayak otot-otot ini, yang kayak usus ini namanya gyrus. Sedangkan sulcus yang kayak jurang-jurang ini atau labirin. Nah, gyrus sendiri juga dibagi-bagi pada bagian. Ada gyrus frontalis superior yang pada bagian atas, terus ada gyrus frontalis medius. Kita lihat saja ada kata frontalis. Nah, frontalis berarti bagian depan. Terus ada gyrus presentalis. Nah, presentalis berarti bagian tengahnya. Terus ada gyrus postcentralis. Dari kata-kata pre dan post itu bisa dilihat, berarti kita bisa membagi pada, juga dilihat, berarti presentalis berarti setelah sulcus postcentralis, dan gyrus postcentralis sebelum sulcus sulcus centralis. Di sini juga ada gyrus supramarginalis, terus ada gyrus angularis, dan lain-lain. Terus ada pada bagian paling belakang, pada ujung-ujung ini ada namanya polus. Nah, polus ini yang pada bagian belakang disebut dengan polus occipitalis, sedangkan pada bagian depan disebut dengan polus frontalis. Baik, kita lanjut ke gambar berikutnya. Nah, di sini kita bisa lihat dapat dengan mudah membagi bagian dan area pada otak. Nah, ini otak sebelah kiri dan otak sebelah kanan. Dan kita bisa lihat ini ada area depan warna pink, ada bagian area tengah yang warna biru, dan bagian belakang yang warna coklat. Di sini
juga ada namanya lobus. Nah, lobus itu sama kayak yang materi yang sebelum kita baca tadi, yang kita bahas tentang kranium. Ada kranium frontalis, di sini juga ada lobus frontalis. Terus ada lobus parietalis, ada kranium parietalis. Itu sama, kita samain sama kraniumnya kalau biar lebih mudah menghafal. Terus ini juga ada lobus occipitalis dan lobus terakhir lobus temporalis. Total semua ada 4 lobus. Terus kita lanjut, ini yang kita lihat dari bawah atau inferior. Terus ini juga kita lihat dari samping, tapi bagian ini telah dipotong sehingga kita bisa melihat. Nah, di sulcus itu tidak hanya ada sulcus luar, tapi ada sulcus di dalam. Lihat, seperti sulcus tinguli. Nah, ini juga ada bagian diencephalon atau bagian tengah. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini ada sulci utama dalam korteks cerebri. Nah, sulcus ini dan ini lokasinya, ada sulcus centralis, sulcus lateralis, sulcus parieto occipitalis, sulcus calcarinus, sulcus cinguli. Dapat kita baca. Terus ini juga bagian otak, tapi kita lihat dari inferior atau bagian dari bawah. Ini bagian depannya. Ini kita bisa lihat di sini juga pada bagian-bagian lobusnya itu ada visura juga, virus juga bisa lihat, teman-teman sekalian bisa melihatnya. Terus di sini juga bagian otak, tapi kita lihat dari samping atau lateral. Di sini terdapat banyak, ini sulcus centralis, ini sulcus lateralis, ada sulcus parieto occipitalis. Nah, ini ada juga incisura. Baik, untuk gambar berikutnya. Nah, ini lebih terlihat. Di sini ada sulcus yang bagian luarnya dan ini sulcus bagian dalam. Dan ini juga gyrus bagian dalamnya. Baik, untuk gambar berikutnya. Teman-teman sekalian bisa melihat di sini ada margo superior, margo inferolateralis. Di sini juga sudah dibagi-bagi gyrus frontalis superior, gyrus frontalis, dan dari namanya frontalis seperti depan, superior bagian atas. Gyrus frontalis medius yang bagian tengah sudah dibagi-bagi, dan gyrus prosencentralis. Terus ada gyrus postcentralis. Di sini juga ada lobus tubulus. Ini gyrus temporalis superior, gyrus temporalis medius, gyrus temporalis inferior. Ini juga ada sulcus et fossa lateralis cerebri. Baik, untuk gambar berikutnya. Ini kita lihat sama gambar kayak tadi, tapi ini sudah dibelah. Bisa kita lihat di dalamnya. Ini ada juga gyrus tinguli. Baik, untuk berikutnya. Nah, ini ada bagian-bagian pada otak. Di sini bagian-bagian pada otak di sini pada gambar itu dibagi berdasarkan fungsinya. Nah, pada bagian yang biru ini atau disebut dengan pusat Broca. Nah, di sini sebagai pusat bicara dan motorik. Terus ada warna hijau ini ada disebut dengan pusat Wernicke. Berfungsinya itu sebagai pusat bicara dan sensoris. Seperti yang pernah saya baca, semakin ke depan, bagian depan otak itu biasanya mempengaruhi motorik, dan bagian belakang otak itu mempengaruhi sensori. Di sini juga
juga ada area visual. Di sini kita lihat ada area visual frontal, fungsinya itu sebagai koordinasi pergerakan mata, ini bagiannya. Terus ada korteks premotorik sebagai sama motorik sekunder pada bagian B. Di sini juga ada korteks motorik tambahan sama motorik sekunder. Berikut ada ke area pada area yang hijau ini pada bagian korteks auditorik sekunder, korteks auditorik primer. Ini biasanya memiliki pengaruh pada pendengaran karena dekat sama dengan telinga. Baik, kita lanjut ke gambar berikutnya. Ini gambar tadi. Nah, kita lanjut ke ventriculus. Nah, ventriculus itu sendiri ada 5 ya. Ada ventriculus lateralis, ada cornu frontale, ada ventriculus lateralis, cornu frontale. Ini dari namanya saja ada frontal berarti di depan. Terus ini juga ada ventriculus lateralis, cornu occipital. Occipital itu yang bagian belakang. Terus ada ventriculus lateralis, cornu temporale. Pada bagian tengah juga ada ventriculus, disebut dengan namanya ventriculus lateralis cornu centralis. Dia gambarnya kayak kupu-kupu. Nah, ini dia. Nah, pas centralis, ventriculus pas centralis. Nah, ini. Kenapa dia dikatakan centralis? Itu karena dia berada di tengah, sehingga dinamakan centralis. Terus juga ada ventriculus yang terakhir, ada ventriculus tertius. Nah, di bagian bawahnya. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu vaskularisasi. Nah, vaskularisasi gambarnya mana ya? Baik, tentang materi vaskularisasi, otak itu sendiri pokoknya semua pendarahannya itu berasal dari arteri korotis interna dan arteri vertebrae. Baik, kita lanjut ke klinis ya. Nah, di sini kita lihat di gambar, di sini ada kepala neonatus atau bayi dengan herniasi yang begitu besar. Nah, ini herniasinya biasanya ini karena meningokel. Nah, meningokel itu sendiri adalah selaput otak yang menonjol keluar dari salah satu tengkorak, tapi biasanya di daerah belakang kepala. Nah, kita lihat pada lingkaran merah itu yang di bawah pada bagian ini yang menandakan defek area foramen magnum, defek yang terjadi pada celahnya. Terus di sini juga ada beberapa macam. Ini meningokel, kantong hernia dibentuk oleh kulit dan meninges dan diisi oleh liquor cerebrospinal atau LCS. Ini gambarnya, ini liquornya masuk dan membuat di sini juga ada occipitale yang tidak menutup dengan sempurna sehingga LCS-nya keluar, terus menggelembung membentuk herniasi. Terus ada yang disebut dengan meningokel encephalokel. Nah, ini pada bagian ini kita bisa lihat ada bagian cerebellumnya atau otak kecilnya yang keluar. Tidak hanya LCS-nya, tapi otak kecilnya ikut keluar. Kantong ini juga ada penjelasannya, meningokel encephalokel disebut
adalah kantong hernia terdiri atas bagian cerebellum yang mengalami prolaps dan ditutupi oleh meningen dan kulit. Nah, yang D-nya ada meningohydroencephalocal. Ini gabungan dari kedua-duanya. Ada bagian lobus occipitalis, terus ada arachnoidea mater cranialis nih. Ini yang 3 lapisan meningen. Karena tidak bentuk sempurna dari os occipital. Ventriculus laterals cornu occipital, bisa dilihat gambarnya dengan penjelasan kantong hernia terdiri atas bagian lobus occipitalis yang mengalami prolaps dan cornu posterior ventriculus lateralis. Juga ada catatan encephalocal atau hernia cerebri, prolaps otak bagian luar atau cranium bifido adalah defek yang disebabkan oleh penutupan tuba neurialis yang tidak lengkap selama perkembangan janin, disertai celah di median kranium. Baik, teman-teman sekalian bisa lihat gambarnya. Baik, sekian dari video yang saya buat tentang otak, khususnya pada cerebrum. Saya harap ilmu yang dari pembahasan yang kita lakukan, penonton sekalian dapat mendapatkan manfaat yang baik. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penjelasan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.